sebagai wartawan, pimpinan redaksi berbagai majalah dan surat kabar, anggota KNIK dan badan pekerjanya, Menteri Negara, anggota DPR, anggota DPR GR dan MPRS, anggota DPA, dan Ketua Umum BAPERI, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, sebagai tahanan politik dan terakhir sebagai pelarian politik di negeri Belanda. Pokok-pokok pemikiran yang dituangkan di dalam kedua buku ini kiranya masih bisa dijadikan bahan-bahan pertimbangan dalam menghadapi dan mencari jalan keluar jangka panjang untuk pembangunan nasional Indonesia yang berbineka kembali. Perjuangan politik Siau dalam pembangunan nasional Indonesia berlandaskan salah satu janji yang tergantung dalam Manifesto Politik 1946. Yaitu pemerintah akan menjanjikan semua orang keturunan asing yang lahir di Indonesia, warga negara dan patriot Indonesia dalam waktu sesingkat mungkin. Jiwa proklamasi 45 yang terkandung dalam manifesto politik ini terwujud karena kehadiran beberapa tokoh Tionghoa dalam kancah perjuangan kemerdekaan. Di antaranya Lim Kun Hian, Tan Ling Di, Yap Tuan Bing, Wee Ge Huat, Chua Sik In, dan Seo Gyok Chan. Peranan politik penting yang dimainkan Tan Ling Di yang pada waktu itu menjabat Sekretaris Jenderal Partai Sosialis, partai yang berkuasa di awal kemerdekaan, menyebabkan Badan Pekerja KNIK melahirkan Undang-Undang Kewarganegaraan 46 yang saya singgung sebelumnya. Sejak tahun 32 dengan masuknya Siau dalam Partai Tionghoa Indonesia yang dipimpin oleh Lim Kun Hian, Siau memang telah berpedoman bahwa komunitas Tionghoa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tubuh nasional Indonesia, dan kewarganegaraan Indonesia adalah landasan hukum keberadaan nasional Indonesia tersebut. Yang diperjuangkan Siau adalah terwujudnya sebuah nasion yang bersandar atas kewarganegaraan, a citizenship-based nation. Bentuk hukum yang diidami ini tidak memungkinkan rasisme berkembang, karena ia akan melanggar hukum. Setiap warga negara di mata hukum sama, dan latar belakang etnisitasnya tidak memiliki peranan dalam keberadaannya sebagai warga negara. Ini pun tidak memungkinkan dihukumkannya istilah asli atau pribumi. Karena faktor biologis, seandainya memang ada orang yang bisa membuktikan dirinya asli Indonesia, tidak memiliki peranan dalam hukum. Inilah esensi perjuangan BAPERI, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, yang ia pimpin dari tahun 1954 hingga ia dibubarkan pada tahun 1966. BAPERI lahir sebagai reaksi terhadap arus politik yang ingin membatalkan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia 46 dan yang menginginkan sebanyak mungkin orang Tionghoa di Indonesia berstatus warga negara asing. Salah satu legasi yang ditinggalkan oleh Siau dan BAPERI adalah keberadaan sebagian besar komunitas Tionghoa di Indonesia sebagai warga negara Indonesia di masa kini. Sejak tahun 58-an, Siau telah berargumentasi bahwa beberapa komunitas Indonesia yang menetap di berbagai daerah di Indonesia selama beratus tahun memiliki kualifikasi suku. Berdasarkan penelitian ini, ia menuntut komunitas Tionghoa secara keseluruhan diterima sebagai salah satu suku yang tidak terpisahkan dari tubuh nasional Indonesia. Tuntutan Siau ini akhirnya diterima oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963 di acara Kongres ke-8 BAPERI. Memang bisa timbul berbagai perdebatan ilmiah pro dan kontra. Akan tetapi motivasi Siau sebenarnya mudah dimengerti. Ia ingin mempermudah upayanya dalam menjunjung tinggi nasional Indonesia yang berbineka tunggal ika, nasion yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Komitmen perjuangan mewujudkan nasional Indonesia yang berbineka tunggal inilah yang menyebabkan Siau menyebarluaskan konsep integrasi wajar. Semua suku Tionghoa mengintegrasikan dirinya ke dalam tubuh nasional Indonesia tanpa menghilangkan ciri-ciri dan menanggalkan adat istiadat etnisitasnya. Siau berpendapat bahwa ukuran seseorang patriot Indonesia
tidak berkaitan dengan nama, agama, aliran politik, dan latar belakang etnisitasnya. Ukuran utamanya adalah sikap dan sumbangsi konkret terhadap bangsa dan negara Indonesia. Konsep integrasi ini memang di banyak negara maju kini lebih dikenal sebagai multikulturalisme, dan penerapannya dihukumkan di berbagai negara seperti Australia dan Kanada. Saya sangat mendukung kehadiran Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 yang menginginkan semua kekayaan alam dikuasai negara untuk menjamin kemakmuran rakyat. Akan tetapi animo para tokoh politik dari awal kemerdekaan hingga sekarang untuk melaksanakan pasal Undang-Undang Dasar ini secara konsekuen tidak pernah besar. Yang berkembang sejak kemerdekaan Indonesia terkonsolidasi pada tahun 50-an, malah arus pengaslian bidang ekonomi yang dijalankan dan dikembangkan oleh komunitas Tionghoa sejak zaman penjajahan, yaitu transportasi, distribusi sembako, perdagangan eceran, dan penggilingan padi. Saya berargumentasi bahwa modal di bidang ini walaupun sebagian besar dimiliki dan dikembangkan oleh pedagang-pedagang Tionghoa, baik pokok maupun perorangan, sangat membantu pembangunan ekonomi nasional yang erat berkaitan dengan pembangunan nasional Indonesia. Oleh karenanya ia seharusnya dilindungi dan dibantu perkembangannya, bukan didorong bahkan dirusak oleh berbagai kebijakan rasis. Pola pikiran ini akhirnya diterima di zaman demokrasi terpimpin dan menjadi salah satu landasan dari deklarasi ekonomi dan garis besar haluan negara di zaman tersebut. Pergantian politik pada tahun 1965 menghapuskan kebijakan dan pemikiran yang membangun ini. Pemerintah Orde Baru menggantinya dengan berbagai kebijakan rasis yang merugikan pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dalam menghadapi kebijakan rasis yang membatasi ruang lingkup pendidikan dan pengembangan kecerdasan untuk komunitas Tionghoa, saya mengajak Pak Perky bersikap positif. Dalam waktu singkat sejak tahun 1958 hingga akhir hidupnya, Pak Perky berhasil membangun jaringan pendidikan yang terdiri dari ratusan sekolah yang menampung sekitar 100.000 siswa dan beberapa kampus universitas yang dinamakan Universitas Republika yang menampung ribuan mahasiswa. Tanpa jaringan pendidikan Pak Perky yang saya singgung tersebut, sebagian besar dari mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Melalui jaringan pendidikan ini, Pak Perky mendidik siswanya untuk mencintai Indonesia dan bukan saja mengerti politik, tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan politik. Inilah yang menyebabkan Pak Perky tercatat dalam sejarah sebagai organisasi massa yang berhasil memobilisasi massa Tionghoa untuk berpolitik di Indonesia. Saya memang mengajak massa Pak Perky untuk memperjuangkan diwujudnya sebuah kondisi yang memungkinkan suku Tionghoa secara wajar mengintegrasikan dirinya dalam tubuh nasional Indonesia dan menjadikan aspirasi rakyat, aspirasi komunitas Tionghoa. Menurutnya, ini akan mendorong para suku lain untuk menerima suku Tionghoa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari nasional Indonesia. Dan dia berpendapat, bila ini tercapai, rasisme tidak akan berkembang. Kedekatan Xiao dengan Soekarno dan PKI menyebabkan ia dan Pak Perky berada di posisi musuh kekuatan politik kanan yang dipimpin oleh Angkatan Darat. Akibatnya ketika kekuatan kanan mengambil alih kekuasaan politik pada akhir 65, Pak Perky hancur dan semua tokoh kiri berada dalam posisi yang lemah. Dan Xiao sendiri bersama beberapa tokoh Pak Perky-nya lainnya ditahan selama 12 tahun tanpa proses pengadilan. Setelah meringkuk 12 tahun sebagai tahanan politik dan setelah hidup di luar negeri sebagai seorang pelarian politik, Xiao tetap berkeyakinan bahwa Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila adalah kerangka yang akan membawa Indonesia ke alam demokrasi dan kemakmuran. Inilah dasar pidato yang ia ingin sampaikan
kepada para Indonesianis Belanda di Universitas Leiden pada tanggal 20 November 1981. Sayangnya sebelum pidato itu disampaikan, ia meninggal karena serangan jantung. Diharap diskusi ini akan membuahkan pengertian yang lebih mendalam tentang pentingnya pembangunan nasional Indonesia dan bisa dijadikan bahan untuk generasi muda selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari editor Bapak Xiao Tiangjin. Buat kita yang muda-muda, Pak Budi, tadi kita yang belum pernah melihat Pak Xiao, mungkin kita lihat wajah Pak Xiao Tiangjin, pelan-pelan itu wajah Pak Xiao akan muncul. Kira-kira begitu. Saya kira begitu. Dan pada pagi hari ini, setelah kita telah datang, keynote speaker kita tepat pada waktunya, Bapak Surya Paloh. Terima kasih. Kedatangan Bapak Surya Paloh tepat pada waktunya, persis seperti pendirian Nasional Demokrat juga tepat pada waktunya. Selanjutnya, acara ini kami undang dengan hormat kepada keynote speaker kita Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasional Demokrat menyampaikan sambutannya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ibu dan Bapak, saudara, hadirin yang saya amat muliakan. Pagi hari ini saya berada di hadapan Ibu dan Bapak semuanya atas satu dasar karena adanya permintaan pada diri saya untuk bisa menjadi pembicara pada suatu acara khusus untuk memberikan perenungan bagi kita bahwasanya bangsa ini masih mempunyai seorang patriot yang bernama Silvio Jan. Untuk itulah dengan segala keterbatasan kemampuan yang ada pada diri saya pikir ini adalah merupakan bahagian kewajiban saya untuk turut memberikan sedikit uluran pemikiran setelah membaca buku Silvio Jan yang saya terima beberapa waktu yang lalu. Saya diminta untuk menyampaikan keynote speech pada peluncuran bedah buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Silvio Jan. Judulnya adalah Renungan Seorang Patriot Indonesia. Melihat judul ini, sekilas saya bertanya, siapa sebenarnya patriot Indonesia yang memaksa kita melakukan perenungan itu?